Ceritaku dimulai seperti ini. Aku Kaito, seorang pemuda miskin dengan mimpi, menjadi pahlawan legendaris dan penjelajah dungeon terkuat. Tapi, hidup tidak seperti mimpi. Aku terjebak di lantai pertama dungeon selama 2 tahun, lantai paling bawah, selalu. Suatu hari, saat aku bersiap untuk mengalahkan slime di depanku. Karena terlalu miskin dan putus asa, sampai-sampai aku takut pada gumpalan kecil yang menjijikan itu. Namun, slime itu tiba-tiba melompat dari tempatnya, dan aku cepat-cepat menghancurkannya dengan obat serangga. Setelah itu, aku mengambil inti sihir untuk bisa menjualnya demi uang. Aku terus masuk lebih dalam ke dungeon, dan secara kebetulan, menemukan slime kuning, jenis yang sangat langka. Orang-orang biasanya percaya bahwa mengalahkan satu, akan membantu menaikkan level Kisatria Pembasmi Slime. Aku mulai mendekatinya dengan sangat lambat, agar ia tidak kabur lalu menyerang. Slime itu terbang menghilang. Tapi kemana kau bisa lari, makhluk menyedihkan? Seketika, aku mengeluarkan obat serangga yang lebih kuat, dan menghancurkan slime itu dalam beberapa detik. Namun, meskipun telah menghabisi slime langka, levelku tetap tidak bertambah. Sialan, betapa banyak serangga, menemukan slime langka, tapi tidak mendapatkan keuntungan apapun. Bagaimanapun, aku sampai di inti sihir slime, tetapi menemukan sebuah kartu di sebelahnya. Sungguh, itu adalah kartu pemanggil servan tingkat sangat tinggi. Sepertinya akhirnya keberuntungan berpihak padaku. Kartu ini milik seorang pelayan tipe Valkyrie, bernama Sylvie. Setelah itu, aku mengeluarkan ponsel dan mulai mencari informasi apapun tentang dia, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, karena kartu ini bertipe Valkyrie, ia pasti sangat langka. Aku mengambil kartu itu, dan memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun, bahwa aku telah menemukannya. Setelah itu, aku pergi menjual inti sihir yang telah kukumpulkan. Aku bertanya kepada petugas, jika aku menemukan kartu servan langka, berapa harganya? Dia menjawab bahwa barang seperti itu sangat jarang ditemukan, tetapi harganya seringkali mencapai miliaran. Aku terkejut dengan jumlah uang luar biasa yang baru saja kudengar, dan terus memikirkan harga itu sepanjang perjalanan pulang hingga naik kereta bawah tanah. Di sana aku bertemu teman-temanku dan bertanya kepada mereka, "Kalian tidak berniat kembali ke dungeon bersamaku lagi kan?" Mereka menjawab, "Tidak. Setelah pertama kali mereka masuk dan dihajar oleh monster untuk pelajaran pahit, kami tidak akan kembali lagi." Setelah itu, aku pulang dan duduk makan malam bersama orang tuaku. Ibuku bertanya, "Apakah kau pergi bekerja hari ini?" Aku menjawab, "Ya." Dia bertanya lagi, "Bagaimana dengan sekolahmu?" Aku meyakinkannya, mengatakan, "Jangan khawatir, Bu. Semuanya akan baik-baik saja." Setelah itu, aku mandi dan mulai berpikir sendiri. Haruskah aku memanggil servan dengan kartu ini, atau menjualnya untuk mendapatkan uang? Jika aku menjualnya, aku bisa membeli semua yang kuimpikan. Game ini, senjata ini, dan banyak perlengkapan lainnya. Di pagi hari, aku bangun pagi untuk pergi ke sekolah. Tapi aku sangat lelah, karena semalam kurang tidur, karena terlalu banyak berpikir. Dalam perjalanan, aku bertemu temanku, dan mulai berjalan bersamanya. Ibu bertanya padaku, "Aku melihatmu pulang terlambat kemarin. Di mana saja kamu?" Aku mulai menghindari pertanyaan itu, dan tidak ingin memberitahunya, bahwa aku berada di ruang bawah tanah. Dalam perjalanan, aku bertemu beberapa teman. Aku menarik mereka ke sudut, dan memperingatkan, "Dengar, kalian semua. Siapapun yang mengungkit setengah kata di depannya, bahwa aku pergi ke ruang bawah tanah, aku akan menghajarmu." Mereka menjawab dengan patuh, "Baik Tuan, rahasia Anda akan tetap terjaga." Setelah itu, aku dan teman-temanku terus berjalan dan masuk ke kelas. Saat itu, aku bertanya kepada teman-temanku, "Jika kalian memiliki kartu servan langka, apa yang akan kalian lakukan dengannya?" Mereka menjawab tanpa ragu, "Tentu saja aku akan menjualnya, tidak perlu bertanya." Aku yakin dengan perkataan mereka. Kemudian pelajaran pertama dimulai. Aku sama sekali tidak fokus pada kuliah. Aku sibuk memikirkan apa yang harus kulakukan. Tetapi ketika aku melihat teman sekelasku, aku membuat keputusan. Aku pergi ke ruang bawah tanah dan memanggil servanku, Sylvie. Seketika itu juga, ledakan energi yang dahsyat terjadi, dan bersamanya, muncullah seorang pelayan wanita raksasa. Aku benar-benar terkejut. Gadis itu memelukku, membuatku semakin ketakutan. Kemudian gadis itu menghilang. Aku melihat sekeliling, tetapi tidak melihat apapun. Aku melihat ke bawah, dan melihat seorang gadis kecil. Aku terkejut dan berkata, "Ya ampun, apa yang membawamu ke sini?" Gadis kecil itu menjawab, "Aku Sylvie, dan aku adalah servanmu." Saat itu, semua mimpi dan harapan yang kubayangkan hancur berantakan, dan aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bagaimanapun, aku berdiri. Kemudian, Sylvie berkata kepadaku, "Aku merasakan slime di dekat sini." Gadis itu membawaku dan menunjukkan lokasi slime itu. Setelah itu, aku memutuskan untuk menguji kekuatan gadis itu dan bertanya, "Bisakah kamu menghancurkannya?" Gadis itu menjawab, "Ya." Aku berkata, "Baiklah, tunjukkan padaku keahlianmu." Segera, gadis itu menggunakan kekuatannya, dan menembakkan petir kuat yang menghancurkan slime itu dalam beberapa detik.
Aku sangat terkesan dengan kekuatan gadis itu, tetapi gadis itu berkata sejujurnya kepadaku, sebenarnya, aku lapar. Aku memberi gadis itu makan inti sihir dari slime, dan kekuatan gadis itu kembali. Aku berpikir dalam hati, jika gadis itu terus memakan inti dari setiap slime yang dibunuhnya, aku tidak akan mendapatkan apa-apa, dan koleksiku akan menjadi nol. Setelah itu, aku memutuskan untuk membiarkan gadis itu menunjukkan kepadaku lokasi slime, dan aku akan menjadi orang yang membunuhnya. Dengan cara ini, aku bisa mengumpulkan lebih banyak inti sihir. Aku berhasil menjalankan rencanaku, dan mengumpulkan banyak inti. Levelku juga meningkat dan aku mendapatkan gelar baru, Slime Slayer. Tentu saja, itu adalah gelar yang sederhana, tetapi bukankah itu lebih baik? Aku mengembalikan gadis itu ke kartu dan pergi menjual inti sihir. Pegawai itu terkejut dengan jumlah besar yang kukumpulkan, karena aku belum pernah bisa melakukan itu sebelumnya. Setelah itu aku kembali ke rumah dan berpikir sendiri. Karena aku punya servan yang kuat, aku harus turun ke lantai 2. Awalnya aku sangat takut, tetapi aku teringat orang yang ingin kujadikan. Dan kemudian aku memutuskan untuk turun ke sana. Keesokan harinya, aku benar-benar turun ke lantai 2 ruang bawah tanah. Dan aku sangat ketakutan. Sylvie bertanya kepadaku, "Mengapa kamu begitu takut?" Aku mencoba berpura-pura tidak takut, tetapi sebenarnya aku hampir kehilangan kendali diri. Sylvie meraih tanganku dan berusaha menenangkanku hingga ketakutanku mereda. Aku menjadi tenang dan berterima kasih padanya. Tepat pada saat itu, Sylvie mendeteksi posisi goblin di dekatnya. Dia berkata padaku, "Ayo pergi." Dia melihat ke samping, tetapi melihatku dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian. Aku berkata padanya, "Aku baru ingat, ada urusan yang harus dilakukan." Namun, aku segera teringat akan impian dan ambisiku untuk menjadi penjelajah gua terhebat. Karena itu, aku mengumpulkan keberanianku, kembali ke tempat gadis itu, mengambil pedang kayuku dan berkata, "Ayo pergi." Kami berdua berlari ke arah goblin, yang saat itu sedang tidur. Aku takut padanya, dan bertanya pada Sylvie, "Bisakah kamu membunuhnya?" Dia menjawab, "Ya, serahkan saja padaku." Dia berjalan ke arahnya, dan bersiap menggunakan kekuatan petir mematikannya, tetapi aku menghentikannya, berkata, "Biar aku saja, tapi bersiaplah untuk campur tangan jika aku dalam bahaya ya." Gadis itu berkata, "Baik." Aku menyerbu goblin itu, dan menyerangnya. Tetapi sayangnya, pukulanku meleset. Goblin itu kemudian mencoba menyerangku, tetapi aku menangkis pukulannya dengan perisai, dan terus mendorong sekuat tenaga, berhasil menjatuhkannya ke tanah. Kemudian, aku menyerbunya dan memukulnya dengan pedang kayuku, tetapi monster itu menahan seranganku, dan pedangku terlepas dari tanganku. Monster itu menerjangku dan hendak membunuhku, tetapi aku menyemprotkan insektisida padanya, dan untuk sementara membuatnya buta. Lalu aku menyerbunya sekuat tenaga, tetapi aku tersandung dan tidak sengaja membunuhnya. Tentu saja, aku tidak bisa percaya apa yang baru saja terjadi. Gadis itu memberiku selamat atas pencapaianku. Setelah itu, levelku naik, dan aku juga mendapatkan gelar pembasmi goblin sementara. Gelar ini sementara, temanku, karena aku membunuh goblin itu sepenuhnya, karena kecelakaan. Seperti yang kita semua lihat. Aku berpikir dalam hati dengan takjub. Aku telah membunuh ribuan slime tanpa ada perubahan level. Tetapi ketika aku hanya membunuh satu goblin, levelku naik. Sungguh luar biasa. Bagaimanapun, kami terus menjelajahi gua dan berhasil membunuh goblin kedua. Setelah itu aku bertanya pada Sylvie, "Apakah kamu tahu sesuatu tentang gua ini?" Gadis itu menjawab, "Tidak, yang aku tahu hanyalah melindungimu." Aku berkata pada gadis itu, "Kalau begitu, karena kamu tidak tahu apa apa tentang gua ini, mari kita jelajahi bersama ya." Gadis itu sangat senang, dan berkata, "Ayo lakukan." Gadis itu sangat gembira. Setelah itu, kami menghadapi goblin ketiga. Aku menahannya dengan perisai yang kubawa, lalu meminta Sylvie menggunakan kekuatannya dan membunuhnya. Memang benar, gadis itu menggunakan kekuatan petir legendarisnya dan berhasil membunuhnya. Setelah itu, aku harus memberikannya inti goblin agar dia bisa memulihkan kekuatannya. Kemudian, aku pergi menemui resepsionis sambil membawa 4 inti sihir. Resepsionis itu benar-benar terkejut karena ini pertama kalinya aku turun ke lantai 2 dan membunuh 4 goblin sekaligus. Aku berkata padanya, "Jangan terkejut, ini hanya keberuntungan, tidak lebih." Setelah itu, aku pulang dan tidur sepanjang hari. Keesokan paginya, aku pergi ke sekolah, berjalan terhuyung-huyung ke kiri dan ke kanan, seperti orang mabuk karena terlalu lelah. Temanku bertanya, "Ada apa? Apa kamu sakit atau demam?" Aku mengelak menjawabnya, dan berkata padanya, bahwa aku berlatih untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan menarik. Tentu saja, aku berbohong padanya, karena aku tidak ingin dia tahu aku sedang menuju ke bawah tanah. Kami tiba di sekolah, dan di sana aku berkata kepada teman-teman bahwa aku telah membunuh goblin di lantai 2. Teman-temanku tidak percaya bahwa aku benar-benar berhasil melakukannya.
Aku memberitahu mereka bahwa ini telah memberiku lebih banyak kepercayaan diri, dan hidup berjalan sangat baik. Setelah itu, aku kembali ke bawah tanah, dan terus membunuh goblin, mengulangi pekerjaan ini hari demi hari, sampai levelku naik ke level 10. Tentu saja aku sangat senang dengan pencapaian ini. Oleh karena itu, aku meraih tangan Sylvie dan berkata, "Aku senang bisa bekerja bersamamu." Gadis itu juga senang dengan perkataanku dan berkata, "Aku juga sangat senang." Seketika itu, kerangka muncul di depan kami. Sylvie segera mengaktifkan perisai untuk melindungiku. Aku juga memukul kerangka itu dengan tongkat yang kubawa, tetapi bertentangan dengan prediksi, itu berhasil menghentikan pukulan itu. Setelah itu, aku meminta Sylvie untuk menggunakan petir gadis itu. Gadis itu melakukan serangan, dan berhasil memusnahkan kerangka dengan mudah. Aku mengambil inti dari monster itu, warnanya merah dan berbeda dari inti biasa. Gadis itu kehausan, jadi aku memberinya inti langka ini. Gadis itu merasa rasanya lebih manis dari inti biasa, dan sangat senang dengannya. Bagaimanapun, setelah itu, aku bertanya kepada staf tentang inti sihir merah. Dia berkata kepadaku bahwa itu sangat langka, dan harganya mencapai sekitar 2 juta yen. Aku kaget dan menyesal telah memberikan Sylvie inti sihir itu. Setelah itu aku pulang dan bergumam pada diriku sendiri, tidak apa-apa, Sylvie membantuku dan dia pantas mendapatkan hadiah ini. Aku juga mempertimbangkan untuk turun ke lantai 3, tetapi aku sangat takut, karena monster di lantai 3 biasanya muncul dalam kelompok. Keesokan harinya, aku pergi ke bawah tanah dan berkata kepada Sylvie, "Untuk saat ini, aku akan bertarung sendiri." Gadis itu bertanya dengan heran, "Mengapa begitu, Tuan? Apa aku mengecewakanmu dalam hal apapun?" Aku menjawab, "Tidak, tapi aku ingin mengandalkan diriku sendiri, agar aku bisa turun ke lantai 3. Dengan cara ini, aku tidak akan pernah bisa melakukannya, karena aku terlalu bergantung padamu." Aku juga memberitahu gadis itu bahwa aku menganggapnya seperti adik perempuanku dan memanjakannya. Gadis itu sangat senang dengan percakapan ini dan berkata kepadaku, "Baiklah, tidak apa-apa." Seketika itu, goblin muncul di depan kami dan aku memutuskan untuk menghadapinya sendirian dan aku langsung menyesalinya. Aku dikalahkan dengan sangat buruk, harus menghabiskan banyak uang untuk menyembuhkan diriku sendiri. Oleh karena itu, aku terpaksa kembali membunuh slime sekali lagi untuk mengumpulkan inti sihir, untuk memberi makan Sylvie saat kami memasuki lantai 3. Memang benar, aku melakukan ini dan mengumpulkan banyak inti sihir, dan sekarang aku siap untuk memasuki lantai 3. Namun tiba-tiba, Sylvie merasakan ada slime perak di dekatnya. Aku berlari menyerangnya, tetapi ia menghilang. Setelah itu, Sylvie mengakhiri hidupnya dengan pukulan petir. Aku menemukan kartu langka yang sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini milik seorang iblis. Awalnya aku ragu apakah akan memanggilnya atau tidak, tetapi akhirnya aku memutuskan untuk memanggilnya. Kemudian, sebuah energi legendaris yang kuat muncul, dan bersamanya muncullah iblis. Iblis itu kemudian menghilang, dan aku menyadari bahwa dia akan menjadi gadis kecil, seperti Sylvie. Memang benar, seperti yang aku harapkan, iblis itu juga muncul dalam wujud gadis kecil. Aku bertanya nama gadis kecil itu, dan gadis kecil itu menjawab, "Nama saya Lucelia." Ya, dia adalah iblis di kartu silver. Tentu saja, harapanku hancur untuk kedua kalinya saat melihatnya, karena aku mengharapkannya menjadi wanita dewasa yang cantik. Bagaimanapun, gadis kecil itu mulai memarahiku, dan mengatakan bahwa aku hanyalah orang bodoh yang tidak berguna. Sylvie segera campur tangan, dan berkata kepada gadis kecil itu, "Kamu tidak boleh berbicara seperti itu kepada tuanmu." Kemudian, aku memperkenalkan gadis kecil itu kepada Sylvie dan Lucelia, menyadari bahwa Sylvie adalah seorang prajurit Valkyrie. Setelah itu, ternyata Lucelia tidak tahu malu dan gadis kecil itu berkata kepadaku, "Aku lapar." Aku bertanya kepada gadis kecil itu, "Apa yang sudah kamu lakukan sampai lapar?" Seketika itu juga, Sylvie merasakan slime di dekatnya, dan Lucelia berkata kepada kami, "Serahkan pada saya." Gadis kecil itu memanggil senjatanya, dan melepaskan serangan energi legendaris yang kuat, yang menghancurkannya sepenuhnya. Oh wow, sepertinya kekuatan gadis kecil ini tidak biasa sama sekali. Aku mengambil inti sihir, dan memberikannya kepada gadis kecil itu, dan gadis kecil itu segera meminta lagi. Aku bertanya kepada gadis kecil itu, "Apakah kamu menipu saya?" Gadis kecil ini benar-benar sangat serakah. Kemudian, aku menyadari bahwa gadis kecil itu memiliki kemampuan lain selain yang baru saja digunakannya, jadi aku memintanya untuk menggunakannya. Awalnya gadis kecil itu tidak mau, tetapi aku berkata, "Jika kamu menggunakannya, aku akan memberimu inti sihir kedua." Gadis kecil itu kemudian setuju, dan menggunakan kemampuannya pada goblin. Yang mengejutkan adalah kemampuan ini luar biasa kuat karena melelehkan goblin itu dan membuatnya menguap dalam beberapa detik. Kekuatan super macam apa ini? Aku terkejut dengan kekuatan gadis kecil itu, dan Sylvie juga terkejut. Kemudian, aku memberi Lucelia inti dari goblin itu, dan gadis kecil itu merasa itu lebih enak daripada inti slime.
Gadis kecil itu kemudian menyadari bahwa, semakin kuat monster itu, semakin enak intinya. Lucelia segera bersemangat untuk turun ke lantai 3, karena di sana ada monster yang lebih kuat dan karenanya lebih enak. Namun, aku menghentikan gadis kecil itu, memberitahu bahwa monster di lantai 3 menyerang dalam kelompok, jadi aku perlu membeli beberapa senjata, dan mempersiapkan segalanya. Aku juga mengingatkan bahwa gadis kecil itu masih lelah, aku memutuskan untuk pergi sekarang, dan kembali besok untuk turun ke lantai 3. Keesokan harinya, aku tiba di ruang bawah tanah, dan kami naik ke lantai 3. Aku membeli senjata baru, dan menaruh uang khusus untuk hari ini. Kami segera bertemu dua monster. Aku mencoba membidik mereka, tetapi aku benar-benar meleset. Kedua monster itu menyadari kami dan menyerang, tetapi Lucelia menghancurkan mereka, dengan serangan energi kuat yang menghancurkan. Aku terpaksa memberikannya inti sihir monster itu, dan seperti biasa, gadis kecil itu lagi-lagi meminta inti lain, tetapi aku menolak untuk memberikannya lagi. Kemudian, sekelompok besar monster datang dan menyerang kami. Aku meminta Lucelia untuk menghancurkan mereka dengan apinya, dan gadis kecil itu melakukannya, menghancurkan satu di antara mereka. Babi kedua menyerbu saya, dan saya membidik dengan tepat, menembak tepat di matanya. Monster itu menjadi marah dan menyerbu ke arah saya, tetapi saya menembaknya sekali lagi dan mengakhirinya. Setelah itu, level saya naik dan mencapai level 11. Setelah itu saya kembali ke rumah dan menjadi bingung tidak tahu harus berbuat apa, karena iblis itu sedang menggerogoti semua inti sihir yang berhasil saya kumpulkan. Bagaimanapun, kami kembali ke ruang bawah tanah dan terus membunuh monster satu persatu. Saya memberi makan kedua inti sihir dan seperti biasa, Lucelia menginginkan lagi. Kali ini saya setuju dan memberikannya kepada gadis itu inti sihir, tanpa ragu-ragu, tetapi saya perhatikan Sylvie bertindak aneh. Saya bertanya kepada gadis itu, apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Gadis itu malu, dan sepertinya menginginkan sesuatu, tetapi terlalu malu untuk bertanya. Saya kembali ke rumah dan terus memikirkan perilaku Sylvie. Saya tiba-tiba berpikir bahwa gadis itu mungkin cemburu pada Lucelia, dan saya mulai memikirkan skala bencana yang bisa terjadi jika ada masalah di antara mereka. Saya begadang semalaman memikirkan masalah itu sampai pelayan saya melihat kelelahan saya ketika dia bertemu saya di pagi hari. Setelah itu, saya pergi ke ruang bawah tanah dan memanggil Sylvie. Saya bertanya kepada gadis itu, "Kamu tidak menyukai Lucelia kan?" Gadis itu menjawab, "Tidak, aku tidak membencinya. Sebenarnya, dia baik dan lembut padaku." Saya berkata kepada gadis itu, "Kalau begitu, apa yang membuatmu sedih? Kamu sangat penting bagiku, dan jika ada sesuatu yang membuatmu sedih, kamu harus memberitahuku." Gadis itu kemudian berkata, "Sebenarnya, kamu sangat lembut pada Lucelia, dan ketika dia meminta inti sihir, kamu memberikannya segera, sementara aku terlalu malu untuk meminta, meskipun aku juga lapar." Saat itulah saya mengerti segalanya dan menyadari bahwa gadis itu cemburu pada Lucelia. Saya berkata kepada gadis itu, "Baiklah, jangan sedih lagi. Mulai sekarang, aku akan memperlakukan kalian berdua sama persis." Setelah itu, Sylvie memusnahkan babi hutan dengan kekuatan petirnya, dan level gadis itu naik dan mencapai level 2. Setelah itu, kami bertemu dengan anjing api. Sylvie menggunakan kekuatan barunya, menyerang dengan bola petir, dan memusnahkan 3 anjing sekaligus. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Babi hutan yang tersisa menyerbu kami, jadi Sylvie mengaktifkan penghalang sihirnya. Lucelia ingin membunuhnya, tetapi saya mengakhirinya dengan senjata saya. Saya memberikan inti sihir kepada Sylvie, dan tidak memberikan apapun kepada Lucelia, karena gadis itu tidak melakukan apapun yang layak dihargai hari itu. Anehnya, Sylvie malah meminta saya inti sihir kedua, karena gadis itu masih lapar. Setelah itu, saya pergi menjual inti sihir. Petugas itu memperhatikan bahwa saya tidak membawa banyak dalam periode ini, yang tentu saja karena saya memberi makan kedua gadis itu semua inti sihir yang berhasil saya kumpulkan, jadi saya tidak punya banyak sisa. Saya lalu berkata kepadanya, "Maaf. Saya sedikit lelah, saya berjanji, akan mengumpulkan lebih banyak lagi nanti." Setelah itu, saya terpaksa turun ke ruang bawah tanah sekali lagi untuk membunuh slime. Ini untuk mengumpulkan lebih banyak inti sihir untuk memberi makan Sylvie dan Lucelia. Saat kami berada di ruang bawah tanah, saya menemukan jenis slime langka yang membuat saya sangat senang. Saya meminta Sylvie dan Lucelia untuk memusnahkannya, dan kedua gadis itu berhasil menyelesaikan perintah itu, mengakhiri keberadaannya dengan serangan ganda. Saya datang untuk melihat apa yang akan saya dapatkan dari slime kali ini, dan saya menemukan bola sihir. Saya sangat senang dan segera memecahkannya untuk mendapatkan kemampuan sihir di dalamnya. Memang, saya sudah mendapatkan kemampuan air, jadi saya memutuskan untuk mengujinya pada anjing di depan saya. Saya meminta Sylvie membuat penghalang dan meminta Lucelia untuk bersiap menghadapi keadaan darurat apapun. Sylvie mengaktifkan penghalang dan saya menyerang anjing itu dengan serangan air, tetapi sayangnya, serangan itu lemah dan tidak berpengaruh pada monster itu. Monster itu kemudian menyerang kami,
Tetapi Lucelia membunuhnya. Saya sangat sedih, teman saya, karena kemampuan saya ternyata lemah dan tidak berguna. Tapi saya ingin mengatakan kepada Anda, tunggulah sebentar, karena kemampuan ini akan menjadi super kuat. Sylvie kemudian berkata kepada saya, jangan sedih. Anda hanya perlu berlatih sebentar, dan Anda akan menjadi lebih kuat. Setelah itu, saya kembali ke rumah. Dan dalam perjalanan, saya bertemu dengan teman saya dan pergi bersamanya. Keesokan harinya, saya pergi ke dungeon dan melanjutkan melatih kemampuan baru saya. Saya memang bisa mengendalikannya dengan baik, tetapi saya sangat lelah karena latihan. Saya kembali ke rumah. Dan karena terlalu lelah, saya tertidur selama beberapa detik dan tenggelam dalam kenangan masa kecil. Saya ingat pahlawan yang ingin saya jadikan. Setelah bangun, saya memutuskan untuk terus berlatih dan tidak pernah menyerah. Memang, saya pergi ke dungeon dan melanjutkan melatih kemampuan saya dan menguasainya dengan lebih baik. Tetapi melatih kemampuan ini membutuhkan banyak usaha. Sungguh disayangkan. Bagaimanapun, saya terus berlatih dan kali ini saya bisa mengubah bentuk bola menjadi persegi dan juga segitiga. Bukankah itu luar biasa? Tapi saya tidak bisa menahan semua latihan ini, jadi saya pingsan. Keesokan harinya, saya tertidur di kelas karena terlalu lelah akibat latihan berlebihan. Dan teman saya mulai bertanya mengapa saya tertidur di sekolah. Saya memberitahu mereka bahwa saya sedang melatih kemampuan baru dan akan segera menguasainya. Setelah itu, saya pergi ke dungeon dan menggunakan kemampuan baru saya pada goblin. Memang, saya membuat goblin itu tidak bisa bernapas, dan akibatnya, goblin itu mati. Setelah itu, saya perhatikan bahwa level saya tidak meningkat selama periode ini. Saya menghabiskan terlalu banyak waktu di lantai 3, jadi level saya tetap sama. Setelah itu, saya memutuskan untuk turun ke lantai 4 untuk menaikkan level saya. Tetapi pertama-tama, saya membeli set perlengkapan yang sudah lama saya dambakan. Manfaat set perlengkapan ini adalah, akan melindungi saya dari anak panah apapun yang ditembakkan ke arah saya. Sebaliknya, jika saya tertembak anak panah tanpa itu, saya pasti akan mati. Saya dengan bangga memamerkan set perlengkapan saya di depan kedua gadis itu, tetapi Lucelia menarik Sylvie dan menjauh dari saya. Setelah itu kami pergi ke lantai 4. Sylvie mengatakan bahwa dia merasakan ada sesuatu yang berbahaya di sana. Dan segera, monster itu muncul, seekor laba-laba raksasa. Kedua gadis itu ketakutan olehnya. Jadi mereka mengakhirinya, dan memusnahkan semua monster di lantai 4. Sylvie kemudian berkata kepada saya, tolong bawa kami keluar dari sini. Saya menjawab, jangan khawatir. Kalian berdua sudah memusnahkan semua monster di lantai ini. Oleh karena itu, aku berhasil mengumpulkan banyak potongan es sihir. Kedua gadis itu tidak mau memakannya karena merasa jijik, tetapi mereka terpaksa memakannya karena sangat lapar. Selanjutnya, kami turun ke lantai 5 dan bertemu dengan binatang aneh. Petik 2. Aku mencoba membunuh mereka dengan senjataku, tetapi panah tidak berpengaruh pada mereka. Kemudian binatang-binatang itu menyerangku, tetapi Sylvie mengaktifkan perisai dan melindungiku. Aku meminta Sylvie untuk memusnahkan mereka. Gadis itu benar-benar melakukannya dan menyapu bersih mereka dalam sekejap. Aku ingin memberi gadis itu makan serangga, tetapi dia menolak. Petik 2. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan di ruang bawah tanah. Sylvie merasakan sesuatu yang aneh, dan berkata kepadaku bahwa dia merasakan ada sihir di sini. Aku bertanya kepada Lucelia, apakah kamu merasakan sesuatu? Gadis itu menjawab, tidak, aku tidak merasakan apa-apa. Sylvie kemudian berkata, serahkan ini padaku. Gadis itu menggunakan kekuatan petirnya, dan menghancurkan dinding. Saat itu juga, kami menemukan ruang bawah tanah tersembunyi di balik dinding. Kami masuk ke dalam dan aku berkata kepada mereka, hati-hati. Mungkin ada jebakan di sini. Aku belum selesai bicara, Lucelia tanpa sengaja menginjak jebakan. Gadis itu tertembak panah, tetapi aku turun tangan dan melindunginya. Setelah itu, kami terus berjalan, dan gadis bodoh itu kembali menginjak jebakan lain. Aku mencoba menyelamatkan gadis itu untuk kedua kalinya, tetapi aku juga jatuh ke dalam jebakan dan terkena sengatan listrik. Namun, aku tidak terluka dan kami terus berjalan sampai kami tiba di sebuah pintu raksasa. Aku mencoba membukanya, tetapi tidak berhasil. Aku ingin kembali, tetapi Sylvie menggunakan kekuatan petirnya dan berhasil menghancurkan pintu. Kami masuk ke dalam di mana kami menemukan ghoul raksasa dan slime raksasa. Kemudian, aku meminta kedua gadis itu untuk memusnahkan mereka dengan kekuatan besar mereka. Kedua gadis itu benar-benar melakukannya, tetapi monster itu sama sekali tidak terpengaruh. Ia segera berlari menyerang kami, tetapi Sylvie mengaktifkan perisai dan berhasil melindungi kami. Aku berpikir, karena serangan sihir tidak berpengaruh padanya, aku akan mencoba senjataku. Memang benar, aku memanahnya, dan senjataku berpengaruh padanya. Kemudian, aku terus memanahnya, tetapi monster itu membentur perisai dan mencoba menghancurkannya. Sayangnya, panahku habis.
Aku memutuskan untuk menggunakan sihir baruku, dan aku melakukannya. Berkat gelang yang meningkatkan kekuatan sihir, air berubah menjadi es, dan aku memukul monster itu dengannya. Monster itu memang terpengaruh oleh seranganku. Setelah itu, aku mengubah bentuk sihir itu, menjadikannya seperti panah, dan menyerang monster itu dengannya. Aku berhasil memusnahkannya. Sekarang hanya tinggal slime. Lucelia menyerangnya, tetapi monster itu menangkis serangan gadis itu, dan bersiap menyerangnya, jika aku tidak turun tangan, dan melindunginya di detik terakhir. Aku meminta Sylvie untuk menggunakan kekuatan barunya. Gadis itu benar-benar melakukannya, memanggil tombak maut, dan benar-benar menghancurkan monster itu hanya dengan satu serangan. Namun, monster itu belum mati, jadi aku menyerangnya dengan racun serangga. Saat itu juga, Sylvie juga mengaktifkan perisai dan aku terus menyemprotkan racun serangga padanya. Akhirnya, monster itu mati. Setelah itu, saya menemukan sebuah batu merah yang sepertinya langka, dan saya juga menemukan belati ajaib. Saya sangat senang dan pergi menjualnya. Pramuniaga itu bertanya kepada saya, "Bagaimana kalau kamu ikut acara yang akan datang?" Acara ini ditujukan untuk para petualang yang membentuk tim untuk menjelajahi lantai 7. Saya berkata padanya, "Ya, saya ingin ikut acara ini." Setelah itu, saya pergi ke tempat acara, dan bertemu dengan tim yang akan saya ikuti. Mari berkenalan dengan gadis-gadis ini. Gadis di tengah bernama Airi, gadis di sebelah kanan adalah Miku, dan gadis luar biasa di sebelah kiri adalah Hikari. Kemudian, mereka berpegangan tangan, dan bergerak ke lantai 7 menggunakan lift. Sebelum mereka masuk, saya pergi ke toko, dan membeli beberapa perlengkapan yang masih kurang. Saya terkejut, karena para gadis tidak membeli apapun. Saya bertanya kepada mereka, "Kalian tidak berniat membeli apapun?" Mereka menjawab, "Kami punya sihir, dan kami tidak butuh apapun." Kemudian, kami tahu bahwa Airi berada di level 18, sementara Hikari dan Miku berada di level 15. Namun, meskipun Hikari berada di level 15, dia memiliki jumlah poin mana yang sangat besar. Saat mereka sedang berbicara, monster batu muncul di hadapan mereka. Gadis Airi melesat ke arahnya dan terus menyerang dengan pukulan kuat, dan akhirnya dia memusnahkannya dengan mudah. Saya tercengang melihat kekuatannya. Sebelum gadis itu sempat mengambil napas, monster kedua muncul, bergerak ke arah mereka. Saya meminta Hikari untuk menggunakan kekuatannya. Gadis itu memang melakukannya, membekukan monster di tempatnya. Miku juga memanggil monsternya, yaitu seekor kucing, dan terus menyerang monster itu dengan serangan bertubi-tubi yang cepat. Hikari memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang monster itu dengan serangan api yang sepenuhnya melelehkannya. Saya juga ikut menyerang dan menghabisinya. Tentu saja teman kita, saya di sini, terkesan dengan kekuatan besar mereka, dan kemampuan kerja tim mereka yang luar biasa. Namun masalahnya belum berakhir. Monster kedua muncul, terlihat sangat kuat. Gadis Airi menyerangnya dengan sekuat tenaga, tetapi monster ini sangat tangguh. Hikari menyerangnya dengan serangan api, dan Miku menyerangnya dengan kucingnya, tetapi kucing itu terluka, yang membuat Miku sedih. Kemudian saya berkata, sekarang tidak ada solusi lain selain memanggil Sylvie dan Lucelia. Saya bersiap mengeluarkan kartu mereka, tetapi saat itu juga, belati ajaib jatuh dari kantong saya. Saya mengambilnya dan memutuskan untuk mencobanya pada monster ini. Saya meminta Hikari untuk melumpuhkan monster itu dengan kekuatannya, dan saya meminta Airi untuk mengalihkan perhatiannya agar saya bisa melakukan serangan kejutan. Kedua gadis itu memang melakukannya. Saya melakukan serangan kejutan pada monster itu, dari belakang dan menghabisinya. Gadis-gadis itu tentu saja terkesan dengan kekuatan saya, dan mereka bertanya, "Ternyata kamu sangat kuat, mengapa sebelumnya kamu bertindak berbeda?" Setelah itu, mereka duduk bersama dan minum teh. Airi kemudian mengajak saya bergabung dengan tim mereka. Saya berkata, "Saya akan berpikir sebentar dan akan menelponmu untuk memberitahukan keputusanku." Para gadis bertanya kepada saya, "Kamu tidak mau bergabung dengan kami?" Saya berkata kepada mereka, bukan begitu. Tetapi saya hanya ingin berpikir sebentar." Mereka berkata kepada saya, "Baiklah, tidak apa-apa." Setelah itu, saya pergi ke ruang bawah tanah, dan berbicara dengan Sylvie dan Lucelia. Tapi kedua gadis itu marah, karena saya tidak memanggil mereka hari ini. Saya mencoba meminta pendapat mereka tentang bergabung dengan grup. Tetapi gadis-gadis itu menolak. Mereka berkata kepada saya, "Kita tidak perlu bergabung dengan siapapun. Kita bisa menempuh jalan kita sendiri." Lucelia juga kesal kepada saya, karena saya memanjakan Sylvie, dan tidak memanjakan dia. Memang, itu adalah kecemburuan gadis-gadis yang kita semua tahu. Setelah itu, saya memutuskan untuk memanjakan gadis itu, dan memanggilnya Lu, bukan Lucelia. Gadis itu senang dengan ini, dan menarik Sylvie pergi. Saya berkata, "Jadi, bagaimana dengan topik grup?" Tapi kedua gadis itu sama sekali tidak memperhatikan saya. Setelah itu, saya bertemu dengan teman saya, dan dia mengajak saya berkencan, yang langsung saya setujui. Akhirnya,
saya punya seseorang untuk diajak berkencan. Teman-teman saya datang untuk memberi selamat kepada saya, berkata, "Selamat teman, sudah dewasa dan berkencan romantis lagi." Setelah itu, saya pergi bersama teman saya, dan kami bersenang-senang bersama. Ada kekaguman di mata mereka. Dengan kata lain, dia mencintaiku dan aku juga mencintainya. Dia mengatakan ingin pergi ke tempat tertentu. Kami benar-benar pergi ke tempat itu. Dia bertanya kepada saya, "Benteng itu sudah dekat bukan?" Saya menjawab, "Benar." Dia berkata, "Sayang sekali, ayahku berjanji akan makan malam bersamaku, tapi dia tidak kembali sejak hari itu." Saya mengerti bahwa teman saya mengkhawatirkan saya, tetapi saya tetap bertekad bahwa suatu hari nanti saya akan menjadi pahlawan dan membuatnya bangga pada saya. Setelah itu kami baru tahu bahwa ayah teman saya adalah pahlawan yang saya impikan suatu hari nanti. Gadis itu merasa telah mengganggu saya, jadi dia tersenyum dan berkata kepada saya, "Ayo pulang." Keesokan harinya, saya pergi ke benteng dan mempelajari keterampilan baru. Saya menggabungkan sihir air dengan belati ajaib dan menciptakan pedang es. Kemudian, saya menyerang monster batu, dan mengalahkannya hanya dengan satu pukulan. Lucelia kemudian bertanya kepada saya, "Kamu melakukan ini untuk mengesankan seorang gadis bukan?" Saya bertanya kepada gadis itu, "Bagaimana kamu tahu?" Gadis itu berkata, "Hanya firasat Tuan." Kedua gadis itu kemudian mengetahui bahwa grup yang ingin saya ikuti, terdiri dari 3 gadis. Oleh karena itu, mereka bertanya kepada saya, dan apakah kami tidak mengesankannya. Lucelia berkata, "Kamu sangat pelit, dan tidak mau memberi kami sihir." Tetapi Sylvie berkata kepada saya, bahwa dia akan mendukung saya dalam keputusan apapun yang saya buat. Saya senang dengan kata gadis itu dan kedua gadis itu akhirnya mengizinkan saya bergabung dengan grup yang saya inginkan. Setelah itu, mereka bertanya alasan, saya bergabung dengan grup ini, dan saya dengan jujur mengatakan kepada mereka, bahwa saya ingin belajar dari mereka, dan mengembangkan diri lebih jauh. Kemudian saya pulang dan ingin berbicara dengan Airi tetapi saya malah khawatir teman saya. Tepat pada saat itu, teman saya, yang bernama Haruka, menelpon saya. Saya bertanya kepadanya, bagaimana cara menghilangkan stres. Dia berkata kepada saya, bahwa ayahnya sering memberitahunya untuk menggerakkan giginya dengan jari seperti ini. Dan Anda akan menghilangkan stres. Saya bilang padanya saya mengerti dan menutup telepon. Kemudian saya melakukan apa yang Haruka katakan. Saya benar-benar menghilangkan stres dan kemudian menelpon gadis itu. Saya memberitahunya bahwa saya telah memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Dia berkata baik-baik saja dan mereka sepakat untuk bertemu di benteng pada akhir pekan. Mereka benar-benar tiba di benteng. Kali ini, aku yang memberi perintah mengatakan, aku akan mengurus 2 yang di kanan, sementara kalian urus 2 yang di kiri. Gadis Hikari benar-benar menggunakan kekuatannya dan melumpuhkan monster di sana. Aku menerjang satu monster dan mengakhirinya dengan satu pukulan. Monster kedua menyerangku, tetapi aku menghindarinya dengan kecepatan kilat, menerjangnya, dan mengakhirinya hanya dengan satu pukulan. Kucing Miku juga membunuh monster ketiga, dan Airi mengakhiri yang keempat dengan mudah. Setelah itu, gadis itu mulai memujiku. Aku merasa sangat malu, karena aku belum makan apapun sejak pagi. Aku memutuskan untuk segera pergi. Aku kembali ke rumah dan keesokan harinya mereka tiba di lantai 8 dungeon. Aku membawa jaket pelampung, karena lantai 8 terdiri dari rawa-rawa. Gadis-gadis itu terkejut melihatku mengenakan jaket seperti itu, tetapi aku memberitahu mereka bahwa ini bukan jaket pelampung biasa. Itu juga mampu menahan serangan sihir. Mereka terus berjalan di lantai 8. Aku terkejut melihat kucing Miku bisa mengidentifikasi lokasi monster. Mereka tiba di lokasi monster itu, dan ia muncul dari danau dan menyerangku. Serangan ini melelehkan jaket pelampung yang sangat kusukai. Aku sedih akan hal ini dan bersiap menyerangnya, tetapi aku melihat ia sudah mati. Ya, Mikulah yang melakukan itu. Aku terkejut melihat ia mahir menggunakan senjata yang kuberikan. Selanjutnya, mereka berhadapan dengan banyak monster dan lari dari mereka, tetapi seekor gurita mengambilku dan melemparku ke danau. Aku mulai berteriak, mengatakan, "Tolong aku. Aku sekarat." Aku berkata padanya, "Jangan khawatir, air yang kamu tempati tidak dalam." Wajahku memerah saat itu dan aku merasa sangat malu. Setelah itu, mereka berhadapan dengan ikan todak dan terus membunuhnya. Tetapi jumlah ikan itu sangat banyak dan tak terhingga. Aku juga kehabisan peluru, jadi aku memutuskan untuk menggunakan pedang esku. Aku terus membunuh ikan ke kiri dan ke kanan sampai kehabisan mana, dan aku pingsan. Aku bangun dan melihat bahwa poin manaku sudah kembali. Karena Airi membawa ramuan pemulihan mana, sementara mereka duduk dengan aman, kucing Miku merasakan monster berbahaya mendekati mereka, semua orang bersiap untuk menghadapinya, dan yang mengejutkan, itu adalah seekor naga. Semua orang ketakutan karena naga itu tidak seharusnya berada di lantai ini. Mereka memutuskan untuk segera melarikan diri, tetapi pintu masuk diblokir oleh naga itu. Sekarang, mereka tidak punya pilihan lain selain mengalahkan naga ini.
Aku menyuruh Hikari untuk membuatnya tidak bergerak dengan kekuatannya, dan Miku juga menyerangnya dengan kucingnya. Sedangkan untuk Airi, ia akan mencoba mengalihkan perhatiannya, agar aku bisa berputar ke belakang, dan menyergapnya. Memang benar, mereka mulai melaksanakan rencana tersebut. Hikari menggunakan kekuatannya, tetapi sayangnya, ia tidak bisa membuatnya tidak bergerak, karena ia terlalu besar. Setelah itu, aku menyuruhku untuk menyerangnya, sementara aku berputar ke belakang dan menusuknya dengan pedang. Sayangnya, tusukan itu tidak berefek, dan monster itu menyerangku. Aku menyerang monster itu, tetapi ia melemparku jauh dan membuangku ke danau. Gadis itu berusaha bangkit, tetapi tidak bisa, dan ia pingsan. Saya datang untuk memeriksa gadis itu, dan kemudian saya menyadari bahwa saya tidak punya pilihan lain selain memanggil Sylvie dan Lucelia. Saya memanggil keduanya, dan meminta mereka untuk memusnahkan monster ini. Kedua gadis itu kemudian menggunakan kekuatan penghancur mereka, dan melancarkan serangan ganda yang mematikan. Monster itu tidak dapat menahan semua energi itu, dan mati seketika. Setelah itu, para gadis berteman dengan Sylvie dan Lucelia. Saya meminta maaf kepada mereka, karena menyembunyikan keberadaan Sylvie dan Lucelia. Kemudian, kelompok itu pergi. Saya berbicara singkat dengan Airi, yang memberitahu saya bahwa kampusnya sedang mengadakan acara, dan saya harus menghadirinya. Ternyata, dia belajar di Akademi Ukah. Setelah itu, saya pergi ke kelas saya, dan mengajak Haruka. Dia setuju dan mereka memutuskan untuk pergi bersama ke acara tersebut. Saya pergi untuk menjemputnya dari rumah, dan benar-benar terpesona oleh kecantikannya. Teman saya, sungguh menakjubkan. Setelah itu, mereka naik kereta bawah tanah, dan saya duduk jauh darinya, karena merasa malu. Haruka memintaku untuk mendekat sebentar. Sungguh luar biasa, sepertinya hati gadis itu mulai melunak. Dia berkata kepada saya, "Terima kasih sudah mengajakku ke akademi." Saya menjawab, "Nah, kalau aku tidak mengajakmu kamu tidak akan datang kan?" Dia berkata kepada saya, "Bukan begitu, tapi pergi bersama pasti lebih baik." Saya berkata, "Ya, kamu benar." Kemudian, saya melihat ke depan dan melihat teman-teman bodoh saya berjalan bersama mereka. Saya bertanya kepada mereka, "Apa yang membuat kalian datang ke sini? Bukankah kalian bilang tidak akan datang?" Mereka menjawab, "Jangan khawatir teman. Kami tidak akan mengganggumu, kami hanya membuatmu lelah." Kemudian, mereka tiba di Akademi Ukah. Sungguh kejutan, kampus itu sangat indah dalam desain, konstruksi, dan segalanya. Para pria terkesan dengan keindahan akademi dan berharap mereka bisa belajar di sana. Setelah lulus SMA, mereka masuk dan saat mereka berjalan, Haruka berkata bahwa mereka akan belajar di akademi ini dalam 2 tahun. Pemuda itu kemudian tenggelam dalam fantasinya, membayangkan adegan romantis dengan Haruka. Sungguh fantasi yang luar biasa. Bagaimanapun, mereka tiba di tempat Airi, dan saya memperkenalkannya kepada teman saya dan Haruka. Saya bertanya kepadanya, "Apakah ini pacarmu?" Dia menjawab, "Tidak, kami hanya teman, tidak lebih dan tidak kurang." Airi senang mengetahui bahwa dia bukan pacarnya, tampaknya dia juga menyukainya temanku. Para pria itu kemudian membawanya berkeliling tempat itu, dan mereka bersenang-senang. Mereka duduk di luar sebentar, dan Haruka berkata kepada saya, "Mari kita lanjutkan perjalanan kita, dan duduk di jam istirahat." Dia, tentu saja berkata, "Ya." Dan berpikir sendiri, saya harus berusaha sebaik mungkin untuk bisa masuk akademi bersama Haruka. Kemudian Miku dan Hikari bergabung dengan mereka. Dan saya memperkenalkan semua orang. Miku bertanya kepadanya, "Apakah gadis ini pacarmu?" Dia menjawab, "Tidak, dia adalah temanku dan teman sekelasku." Teman-teman, apa ini? Setiap gadis yang datang, bertanya kepadanya, "Apakah itu pacarmu?" Apakah semua gadis menyukainya, atau aku berhalusinasi? Bagaimanapun, Airi datang dan berkata kepada mereka, "Atau haruskah kita makan siang bersama?" Aku mengundang, semua orang senang, dan mereka pergi makan bersama. Setelah makan, saya dan teman saya pergi mengambil jus buah. Teman saya memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara dengan para gadis. Mereka adalah anak laki-laki yang nakal. Tapi sejujurnya, mereka punya alasan. Setelah itu, saya membawakan jus buah dan semuanya menjadi luar biasa. Setelah itu, kami melihat mereka turun dari tangga dan Hikari hampir jatuh. Tapi saya bergerak cepat dan menyelamatkannya secara luar biasa. Sungguh sebuah keterampilan. Anak laki-laki itu tiba-tiba berubah menjadi ninja. Saat itu, seseorang di lapangan menendang bola sekuat tenaga. Bola itu terbang jauh ke arah mereka. Airi mencoba menangkapnya, tapi tidak berhasil. Dan bola itu akan mengenai wajah Miku, tapi saya melayang di udara dan mencetak gol kemenangan yang indah dengan tendangan sepeda terbalik. Oh wow, apakah dia berubah di depan para gadis? Setelah itu, Airi membawa mereka ke ruang latihan. Di sana kami melihat bakatnya. Semua orang bertepuk tangan untuknya. Gadis itu senang melihat saya. Oleh karena itu,
Dapat dikatakan bahwa gadis itu telah resmi jatuh cinta padanya. Haruka menyadari ini dan merasa sangat sedih. Aku benar-benar kasihan padamu, gadis. Setelah itu, para pemuda pergi, dan Airi bersama gadis-gadis lain maju. Teman-temanku mendapatkan sesuatu dari perjalanan ini. Ya, mereka mendapatkan nomor telepon gadis cantik itu. Airi kemudian berterima kasih padaku atas waktu yang luar biasa yang mereka habiskan bersama, dan dia juga berterima kasih padanya. Mereka berjabat tangan, dan saat itu Miku dan Hikari merasa tidak nyaman, karena dia memegang tangannya. Haruka juga merasa tidak nyaman tetapi dia menyembunyikannya. Setelah itu, mereka naik kereta bawah tanah dan kembali ke rumah. Saya sedang berjalan bersama Haruka. Dia kemudian bertanya kepada saya, di antara mereka siapa yang kamu cintai? Saya menjawab, saya mencintai. Dan bersiap untuk memberitahunya, bahwa saya mencintainya, tetapi saya tidak bisa. Tepat pada saat itu, gadis itu terlihat sedih dan iri padaku. Haruka pulang dan mengucapkan selamat malam, lalu pergi. Setelah itu, saya mandi air panas dan berkata, sekarang apa yang akan saya lakukan dengan Sylvie dan Lucelia? Mereka pasti marah karena saya tidak memanggil mereka hari ini. Keesokan harinya, saya pergi ke penjara bawah tanah dan mengumpulkan permata sihir untuk menenangkan Sylvie dan Lucelia, yang sangat marah karena saya tidak peduli pada mereka kemarin. Saya berkata kepada mereka, saya akan memberi masing-masing dari kalian 3 permata sihir sebagai kompensasi atas apa yang terjadi kemarin. Lucelia berkata, hanya 3? Tidak, aku mau 100. Saat itu, saya melihat slime langka berdiri di belakang mereka, jadi saya meminta mereka untuk membasminya. Tapi kedua gadis itu tidak memperhatikanku. Namun, Lucelia membunuhnya. Sylvie kemudian berkata, langka, apa hadiah kami? Saya menjawab, 10 permata sihir untuk masing-masing. Apakah itu baik-baik saja? Kofrunau Horawaha. Mereka berkata baik tuan. Setelah itu, saya datang untuk menerima hadiah dari slime langka itu, yaitu sepasang sarung tangan. Tapi bukan sarung tangan biasa. Itu adalah sarung tangan telekinetik. Sarung tangan ini memberikan energi spiritual berdasarkan poin mana pemakainya. Saya mengenakan sarung tangan itu, dan memutuskan untuk mengujinya di permukaan air. Saya melihat bahwa kekuatan tak terlihat sedang menggerakkan permukaan air. Saya berkata, kekuatan ini mungkin berguna bagi manusia, tetapi saya rasa itu tidak akan berguna bagi monster. Sebuah ide kemudian muncul di kepala saya adalah menggunakan kekuatan ini bersama dengan sihir air saya. Dengan ini, saya telah mempelajari keterampilan baru. Selanjutnya, Airi dan kelompoknya tiba di tempat tujuan, dan Sylvie dan Lucelia sama sekali tidak tahan menghadapi mereka, teman saya. Kemudian, semua orang masuk ke lantai 6, tempat pertama mereka di sana. Sylvie berkata kepada Kaito, bahwa ada monster yang sangat berbahaya di depan mereka. Saya ingin mundur, karena saya tidak akan bisa menghadapi monster yang begitu kuat, tetapi Lucelia berkata kepada saya, jangan takut. Jika monster itu menyerangmu, aku akan menghancurkannya sendiri. Kemudian, kelompok itu tiba di tempat monster itu berada, dan Lucelia terkejut saat pertama kali melihatnya. Gadis kecil itu berkata, apa yang membawa monster sekuat ini ke lantai 6? Airi kemudian menyadari bahwa mereka harus mundur. Saya berkata kepadanya, ayo kembali. Tapi bisakah dia bertarung? Kasihan sekali. Monster itu mengenalinya dan tidak akan membiarkannya pergi. Sylvie segera mengaktifkan perisai sihir, dan Hikari membuat monster itu tidak bergerak. Lucelia menyerangnya dengan kekuatan apinya, tetapi sayangnya, serangan gadis kecil itu lemah dan tidak berpengaruh sama sekali padanya. Monster itu kemudian menyemburkan api dan menyerang mereka. Meskipun perisai melindungi mereka, mereka masih merasa sangat panas. Lucelia kemudian meluncurkan serangan kedua, dan Miku juga menyerang, tetapi monster itu tidak terpengaruh oleh apapun. Kemudian, saya meminta Lucelia untuk mengincar perutnya. Gadis kecil itu melakukannya, tetapi serangannya tidak banyak berpengaruh padanya. Oleh karena itu, saya meminta Sylvie untuk menggunakan tombaknya. Gadis kecil itu menyerangnya dengan tombaknya, dan Lucelia dengan api dan pertempuran menjadi intens. Anggota tim lainnya juga menyerangnya. Sylvie dan Lucelia melancarkan serangan gabungan, dan akhirnya, setelah perjuangan, mereka berhasil mengalahkannya. Kelompok itu sangat senang, karena mereka berhasil mengalahkan monster yang begitu kuat. Namun, kegembiraan mereka hanya berlangsung sesaat karena penyihir muncul. Ternyata dia adalah pengendali monster yang baru saja mereka kalahkan. Dia menyerang mereka dengan sihir jahat. Tetapi perisai melindungi mereka. Penyihir itu mundur dan mencoba menghancurkan perisai, tetapi dia gagal. Saya terkejut dengan kecepatannya. Saya tidak bisa melihatnya, ketika dia menyerang sepersekian detik sebelumnya. Kemudian, kelompok itu menyerangnya dengan serangkaian serangan dari segala arah, tetapi dia sama sekali tidak terpengaruh. Sylvie dan Lucelia menyerang dengan serangan gabungan, tetapi itu juga tidak berpengaruh padanya. Penyihir itu kemudian berlari ke Kaito dan bersiap untuk menghancurkannya.
tetapi Airi campur tangan di saat-saat terakhir dan melindunginya. Penyihir itu kemudian memukulnya, menekannya ke dinding. Saya mengambil ramuan sihir dan menyembuhkan diri saya sendiri. Saya berbagi rencana dengan Miku, dan gadis itu berhasil melaksanakannya. Gadis itu mengalihkan perhatian penyihir itu, dan saya menyerangnya dari belakang, dengan belati sihir. Penyihir itu akhirnya terkena. Saya senang telah mengalahkannya. Tapi apakah menurut Anda itu semudah itu? Tidak, penyihir itu menggunakan sihir jahat dan menyembuhkan dirinya sendiri. Dalam sekejap, dia menjatuhkan seluruh tim ke tanah. Sylvie berlari menyerangnya, tetapi dia menangkis serangan gadis kecil itu, dan melemparkannya. Lucelia kemudian berkata kepada saya, "Cepat lari dari sini dan biarkan aku menghadapinya." Tapi sayangnya, gadis kecil itu tidak bisa mengalahkannya, dan penyihir itu juga melemparkannya ke arahku. Sekarang, mereka hanya punya satu solusi. Ya, itu adalah agar Lucelia menyerap energiku dan mengungkapkan kekuatan sejatinya. Gadis kecil itu berkata kepada saya, "Aku tidak bisa melakukan itu. It is dangerous for you, and you might die." But I told the girl, "I trust you, Lucelia, and don't worry, I won't die." Lucelia immediately agreed, activated her skills, and returned to her true size. Well, she wasn't at her maximum strength, but that was enough. The demon attacked her with dark magic, but she was unaffected. She told him, "A low-level demon like you, your attacks won't affect me." She unleashed a powerful magic attack that blew him away, literally. Then, I came to check the loot I had obtained. I found a large blue core, and I also found the remains of the demon we defeated, named Bella. I wondered if I should summon him or sell him, but Lucelia told me to sell him without hesitation. I decided to summon him. And of course, just like last time my friend, the demon turned out to be a little kid. I grumbled and said, "I wish I had sold him." Regardless, the group went to the staff to sell the demon's core they had killed. The staff was shocked that they had managed to defeat such a powerful demon, and informed them that the core was worth 24 million yen. I was truly stunned by that figure, and asked the staff to divide the money equally among them. The next day, I went to the dungeon and summoned the demon Bella. I told him, "I want you to show me the skills you have." He replied, "Sure, but I have a small request. Honestly, I need a weapon. As I am a warrior type, I will need a weapon to fight." Then, I gave him a magic dagger, but the demon said he wanted a sword. I told him, "Just hold on to this weapon for now, until I get you the sword you want." Indeed, the demon took the weapon and attacked a goblin, defeating it with ease. I was of course impressed by his strength, but Lucelia told him, "You're just a weak demon, and your movements are very slow." He replied, "My movements are slow because I am still level 1, and when I level up, my speed will surely increase." Bella then begged me to keep him in the party, and I agreed. After that, the group decided to test their strength. After their levels had increased, they started with Hikari, who used her magic power to freeze the monster in place for a second. Immediately, I rushed at it at lightning speed, and finished it with a single blow. Truly magnificent. It seems these youths will become very strong in the future. Then it was Miku's turn, who annihilated 3 monsters at once. After that, they found a group of goblins advancing towards them. Sylvie used her new power, which was a song called Valkyrie. This song allowed them to unleash their true power. Indeed, the girls started singing, and they saw the goblins slow down. I was able to defeat them with ease, just like Sylvie. As for the new demon, he just kept listening to Sylvie's wonderful singing and didn't focus on the battle. After that, I gave him the sword he wanted, and Bellar thanked me profusely for the valuable gift. Dia berkata kepadanya, "Lihat saja apa yang akan kulakukan pada goblin itu sekarang." Dia menerjang goblin itu, dan memusnahkan mereka satu persatu dengan mudah. Ya, inilah kekuatan yang sebenarnya. Segera setelah saya melihat keahlian pedang Baar, saya memintanya untuk melatih saya. Tetapi dia berkata kepadanya, "Jika Anda ingin memulai sekarang, saya siap." Saya menjawab, "Sayangnya, itu tidak akan mungkin sekarang. Saya ingin pulang secepat mungkin hari ini, karena saya punya beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan." Keesokan harinya, anak-anak laki-laki datang ke rumah Arie untuk belajar bersamanya. Mereka masuk dan menyapanya. Gadis itu kemudian mulai menjelaskan apa yang tidak mereka mengerti. Bagaimanapun, Haruka pulang dan mengucapkan selamat malam padaku, lalu pergi. Setelah itu, saya mandi air panas dan berkata, "Sekarang apa yang akan kulakukan pada Sylvie dan Lucelia? Mereka pasti kesal karena aku tidak memanggil mereka hari ini." Keesokan harinya, saya pergi ke penjara bawah tanah dan mengumpulkan bola sihir untuk menenangkan Sylvie dan Lucelia, yang sangat marah karena saya tidak peduli pada mereka sepanjang hari kemarin. Saya berkata kepada mereka, "Saya akan memberi setiap orang 3 bola sihir untuk menebus apa yang terjadi kemarin." Lucelia berkata, "Hanya 3? Tidak, aku mau 100. Saat itu,
saya melihat slime langka berdiri di belakang mereka. Oleh karena itu, saya meminta mereka untuk memusnahkannya, tetapi kedua gadis itu sama sekali tidak memperhatikan saya. Tapi Lucelia membunuhnya. Sylvie kemudian berkata, apa hadiah untuk kami?" Saya menjawab, 10 bola sihir untuk masing-masing. Apakah itu baik-baik saja? Mereka berkata, "Baiklah Tuan." Setelah itu, saya pergi untuk mengambil hadiah dari slime langka, yaitu sepasang sarung tangan, tetapi itu bukan sarung tangan biasa. Itu adalah sarung tangan Fikis. Sarung tangan ini memberikan energi halus yang bergantung pada poin mana pengguna. Saya memakai sarung tangan, dan memutuskan untuk mengujinya di atas air. Saya melihat bahwa kekuatan tak terlihat sedang menggerakkan permukaan air. Saya berkata, kekuatan ini mungkin berguna bagi manusia, tetapi saya tidak berpikir itu berguna bagi monster. Sebuah ide kemudian muncul di kepala saya adalah menggunakan kekuatan ini dengan sihir air saya. Oleh karena itu, Kaito telah mempelajari keterampilan baru. Setelah itu, Airi dan kelompoknya tiba di sana, dan Sylvie dan Lucelia sama sekali tidak bisa menahan mereka, teman saya. Setelah itu, semua orang masuk ke lantai 4, kunjungan pertama mereka di sana. Saya meminta Sylvie untuk menggunakan lagu Valkyrie. Memang, gadis itu menggunakan lagu itu, dan sisa kelompok juga menggunakan kemampuan mereka, dan pertempuran menjadi sengit. Akhirnya, mereka mengalahkan monster di lantai 4 dengan mudah. Mereka terus berjalan, tetapi tiba-tiba Hikari merasakan sakit yang menusuk di hatinya, jatuh ke tanah dan berdarah dari mulutnya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Setelah itu, dia dibawa ke rumah sakit dan kondisinya stabil. Saya dan Ayuri berkata kepada Miku, "Ayo pergi, dia baik-baik saja." Tetapi Miku berkata kepada mereka, "Tidak, aku tidak akan pergi dari sini. Aku akan tetap di sisimu." Saya berkata padanya bahwa dia telah minum obat yang baik dan itu akan menyembuhkannya, jadi dia tidak perlu menunggu. Dia menjawab, "Obat semacam itu tidak dapat menyembuhkan penyakit Hikari." "Hikari menderita penyakit serius?" "Tentu saja teman saya." Sementara itu, ayah dan ibu gadis itu datang untuk memeriksa putri mereka. Miku berkata kepada mereka, "Maafkan aku, karena membiarkan semua ini terjadi lagi." Ayahnya berkata kepadanya, "Jangan minta maaf, sebaliknya, terima kasih dan terima kasih semua anak-anakku, karena telah membuat Hikari bahagia." Miku tidak bisa menahan diri dan lari dari sana. Aku meminta izin dari ayahnya dan pergi mencarinya. Saat itu, gadis itu duduk sendirian, mengingat semua momen indah yang dialaminya bersama Hikari. Dia ingat saat mereka sering bermain bersama, dan bahwa dia selalu tersenyum. Dia juga ingat, hari Hikari tiba-tiba jatuh dan dibawa ke rumah sakit. Saat itu, orang tua gadis itu datang dan memberitahu Miku tentang penyakitnya. Kembali ke masa kini, aku bertanya pada Miku, "Jadi kamu sudah tahu tentang penyakit Hikari sejak awal? Mengapa kamu menyembunyikan hal seperti itu dariku? Dan penyakit apa yang dideritanya?" Sang ayah kemudian datang dan menceritakan semuanya kepada mereka. Dia memberitahu mereka bahwa penyakit yang dideritanya menyebabkan kegagalan total semua organ tubuh seiring berjalannya waktu. Airi berkata, tetapi dia tidak terlihat lelah. Miku kemudian berkata kepadanya bahwa itu karena obat yang diminumnya, dan juga karena dia naik level di penjara bawah tanah, yang membantunya mempertahankan fisiknya. Ayahnya saat itu kaget dan berkata kepada mereka, bahwa dia memberitahu kami, bahwa kalian sedang senang di taman. Miku meminta maaf kepadanya karena telah memaksanya melakukan hal yang begitu berbahaya. Dia berkata kepadanya, "Kamu tidak perlu meminta maaf setiap saat. Saya sangat senang Hikari memiliki teman yang setia seperti Anda. Tetapi karena dia sakit, apa yang membuatnya masuk ke penjara bawah tanah temanku?" Untuk mengetahui alasannya, mari kita kembali ke kilas balik, yaitu ketika Miku sedang menggulir teleponnya. Dia kemudian secara tidak sengaja melihat berita tentang ramuan keabadian. Ramuan keabadian ini, temanku, memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit apapun itu. Tetapi jenis ramuan ini hanya ada di penjara bawah tanah. Itulah sebabnya gadis itu memutuskan untuk masuk ke penjara bawah tanah dan mencarinya untuk menyembuhkan temannya. Hikari ingin masuk ke penjara bawah tanah bersamanya, tetapi Miku menolak karena penjara bawah tanah adalah tempat yang sangat berbahaya. Setelah berulang kali memohon, gadis itu setuju untuk masuk bersamanya. Dan kemudian, kami melihat betapa baiknya Hikari. Meskipun sakit, dia masih berpikir untuk membantu orang lain. Dia ingin menemukan obat keemasan dan membantu semua orang yang menderita penyakit yang sama dengannya, atau penyakit serius lainnya. Sungguh, dia adalah gadis yang baik hati. Jadi kita sudah tahu mengapa dia masuk ke penjara bawah tanah. Kembali ke masa kini, Miku telah meminta maaf kepada saya dan Airi, karena menyembunyikan masalah ini. Airi berkata kepadanya, "Jika aku berada di posisimu, aku juga akan melakukannya, jadi jangan menyalahkan dirimu sendiri." Kemudian, rombongan anak muda memutuskan bahwa mereka harus pergi lebih dalam ke penjara bawah tanah, untuk mencari obat keemasan, dan menyembuhkan teman mereka. Keesokan harinya, mereka kembali ke penjara bawah tanah.
Kali ini, mereka turun ke lantai 10 dan segera bertemu dengan 3 monster. Aku meminta Sylvie untuk menyanyikan lagu Valkyrie, dan dia mulai. Sisa grup pun ikut serta. Miku dan makhluknya membunuh monster pertama, Airi dengan mudah menjatuhkan yang kedua, dan Bailey mengakhiri yang ketiga. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Saat mereka beristirahat, seekor monster tiba-tiba melompat dari tanah, dan menerkam saya. Lucelia mencoba membakarnya dengan api, tetapi Sylvie menghentikannya, berteriak bahwa saya juga akan mati. Tetapi Sylvie segera menyelamatkan saya dengan kemampuannya yang baru, membuat monster itu melepaskan saya. Biliar kemudian menyerang monster itu, dan mencabiknya berkeping-keping dalam beberapa detik. Lucelia benar-benar marah pada Belier, karena dia mengambil semua perhatian. Saya senang dan berterima kasih kepada Belier, karena telah menyelamatkan saya. Selanjutnya, mereka mengunjungi Hikari di rumah sakit, dan menceritakan segalanya kepadanya. Saat mereka pergi, Miku mulai menangis, karena dia sangat sedih untuk temannya. Di dalam mobil, Airi berkata kepada saya ingin menjadi pahlawan yang dapat melindungi orang yang saya cintai. Saya merasa seperti pernah mendengar itu di suatu tempat sebelumnya, tetapi tidak ingat di mana. Saya sedang dalam perjalanan pulang ketika Haruka menelpon saya. Tiba-tiba, saya ingat di mana saya pernah mendengar itu. Ya, dia mendengarnya dari ayah Haruka. Saya segera mengangkat telepon dan berkata kepadanya, "Aku akan bicara denganmu nanti." Dia bergegas kembali ke bunker untuk mencari ramuan tercepat yang dia bisa. Dia pulang, dan Haruka melihatnya kembali. Saya terlihat sangat lelah. Setelah mandi cepat, ibu saya berkata, "Kamu bekerja terlalu larut akhir-akhir ini. Jangan sampai kamu kelelahan dan kamu perlu belajar." Saya berkata, "Tidak apa-apa, Bu. Semuanya sudah beres." Keesokan paginya, saya terlambat sekolah karena terlalu lelah. Sekolah menegur saya, dan saya duduk. Teman-teman saya, yang akan mengunjungi Hikari dengan hadiah dari Haruka, menemukan saya. Mereka bertanya, "Kamu tidak ikut dengan kami?" Saya berkata, "Tidak, saya akan pergi ke bunker." Dan pergi. Para pemuda mengunjungi Hikari dan bermain game dengannya. Dia adalah seorang ahli di setiap permainan, tetapi dia tiba-tiba batuk, jadi mereka membiarkannya beristirahat. Dia berterima kasih atas hadiah Haruka, tetapi dia sedih karena Haruka tidak mengunjunginya. Para pemuda mencoba menyembunyikan alasannya, tetapi Hikari menyadari bahwa Komandan Katsuragi adalah ayah dari Katus. Ini karena ayah Hikari menghilang di bunker ketika dia masih kecil. Hikari berkata kepada mereka, jika dia hanya hilang, dia mungkin masih hidup. Oleh karena itu, saya akan menjelajahi bunker sampai saya menemukan ayah saya. Setelah itu, Haruka bisa kembali ke taman. Dia benar-benar gadis yang baik hati. Bahkan saat sakit, dia masih memikirkan orang lain. Saya datang menemui teman saya, dan duduk untuk berbicara dengannya. Saya berkata kepadanya, maaf, saya tidak pernah memikirkan perasaanmu. Dia bertanya kepada saya, apa yang terjadi padamu? Saya berkata kepadanya, saya hampir mati, dan saya sangat ketakutan. Hal ini membuat saya memahami perasaan Hikari, setiap kali dia pergi ke bunker, dan perasaanmu saat mengkhawatirkanku. Ayahmu adalah pahlawanku. Saya ingin menjadi seperti dia. Dia telah mencapai begitu banyak ketenaran. Tetapi ketika dia menghilang di bunker, beberapa orang mengkritiknya karena tidak menyayanginya. Saya melihatmu menangis ketika orang mengkritik ayahmu, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya saya ingin menjadi pahlawan seperti dia agar orang tahu bahwa Katsuragi adalah pahlawan sejati. Tetapi saya minta maaf, saya tidak bisa kembali ke sana. Saya tidak cukup berani untuk melanjutkan jalan ini. Namun dia berkata padaku, tidak, kamu salah. Kamu melakukan semua itu karena aku. Dan hal itu membuatku bahagia. Tapi sekarang berbeda. Kamu melakukan ini untuk Hikari. Ayahku sering memberitahuku arti seorang pahlawan sejati. Seorang pahlawan sejati melindungi semua orang dan mengorbankan diri untuk orang lain. Menjadi seorang pahlawan berarti melakukan segalanya yang bisa untuk orang lain. Dan kamu adalah seorang pahlawan, sayang, pahlawan Hikari dan juga pahlawan bagiku. Sejujurnya, aku takut kamu terjebak di penjara bawah tanah, tetapi aku tahu aku akan menyesal jika melarangmu. Dan kamu pasti akan menyesal. Jadi, selamatkan Hikari, sang pahlawan. Lalu, aku berkata padanya, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak tahu seberapa dalam aku harus masuk ke penjara bawah tanah untuk mencari obat penyembuh, dan aku tidak punya ide monster apa yang akan ditemuinya. Dia berkata padaku, lakukan apapun yang kamu bisa dan segalanya akan terjadi seperti yang kamu inginkan. Pemuda itu mendapatkan kembali harapannya. Dia menggenggam tangannya dan berterima kasih padanya. Dia juga menggenggam tangannya dan berkata, aku hanya ingin kamu berjanji padaku satu hal. Seberapa dalam pun kamu masuk ke penjara bawah tanah, berjanjilah padaku bahwa kamu akan kembali dengan selamat. Kataku, baiklah. Dan setelah itu adalah pemandangan yang benar-benar luar biasa.
Keesokan harinya, aku berkata kepada teman-temanku bahwa mereka akan berburu slime. Tetapi bagaimana kita akan menemukannya di sana? Tanya mereka. Kita tidak menemukan obat di lantai 10, jadi bagaimana kita akan menemukannya di lantai 1? Aku menjelaskan bahwa lantai tidak penting untuk hadiah langka. Misalnya, aku menemukan semua item langkaku di lantai 1, seperti Sylvie, Lucelia, dan belati ajaib. Aku tidak menemukan apapun seperti itu di lantai tertinggi yang telah kucapai, jadi aku ragu untuk mencari di lantai 1. Sejujurnya, jika itu aku juga akan melakukan hal yang sama. Kelompok bersama dua teman sederhanaku terus membunuh slime sampai mereka kelelahan. Aku berkata kepada mereka, hari ini kalian sudah bekerja sangat keras, tetapi sangat disayangkan mereka tahu slime biasa tidak menjatuhkan item langka. Tetapi apakah semuanya akan baik-baik saja? Tentu saja tidak. Tiba-tiba, Sylvie merasakan ada sesuatu yang baru dan menyuruhku, dan orang lain berkumpul di sekelilingnya. Dan yang mengejutkan, itu adalah slime langka. Miku ingin menyerang, tetapi aku menghentikannya. Aku berkata kepada semua orang, kita tidak bisa membiarkannya lolos. Jika kita membiarkannya lolos, kita tidak tahu kapan kita akan menemukan yang lain. Kelompok itu segera mengepungnya, menyerangnya dari segala arah. Ya, tikus itu sudah tertangkap. Lucelia dan Sylvie menyerangnya, dan para pemuda mengira itu sudah mati, tetapi slime itu masih hidup dan mencoba melarikan diri. Tetapi kemana perginya makhluk malang itu? Kelompok itu mengepungnya. Mereka mendekat, memperketat kepungan. Slime itu tahu bahwa waktunya telah habis. Kelompok itu terus memukulinya sampai akhirnya mereka berhasil membunuhnya. Setelah itu, mereka pergi ke rumah sakit dan membawa Hikari bersama mereka ke penjara bawah tanah. Dia tidak berjalan, dia terbaring di atas ranjang bergerak. Ketika mereka tiba di penjara bawah tanah, dia terbangun. Aku memberinya sebuah kartu. Kartu apa ini? Itu adalah kartu servant tingkat tinggi. Kartu Tatana, peri penyembuh legendaris. Tatana dapat menyembuhkan penyakit Hikari. Aku meminta Hikari untuk memanggil peri. Gadis itu melakukannya. Sebuah cahaya kuat memenuhi ruangan ini, dan energi yang sangat besar menyelimuti area tersebut. Energi menghilang dan Titania muncul. Gadis itu juga seorang gadis kecil, tapi dia adalah gadis penyihir temanku. Hikari memperkenalkan dirinya dan Titania mengerti bahwa ini adalah tuannya. Aku bertanya padanya, tuanku sedang sakit dan membutuhkan kekuatanmu. Bisakah kamu menyembuhkannya? Titania memeriksanya dan berkata kepada mereka, sayangnya, tidak. Pada tingkatku saat ini, aku tidak akan bisa menyembuhkan penyakitnya sepenuhnya. Semua orang merasa sedih. Harapan mereka memudar, tetapi Airi berkata kepadanya, kamu bilang kamu tidak bisa menyembuhkannya sepenuhnya kan? Titania berkata, ya. Dia berkata, kalau begitu kamu bisa menyembuhkan sebagian penyakitnya, tapi tidak semua. Titania berkata kepada mereka, ya, aku bisa melakukan itu. Semua orang memohon bantuannya, dan sang putri berkata, baiklah. Dia meraih tangan Hikari, dan aliran penyembuhan yang luar biasa menyelimuti gadis itu dan menyembuhkannya. Hikari membuka matanya dan tidak percaya. Ya, gadis itu akhirnya bisa berjalan sendiri, dan semuanya baik-baik saja. Miku berlari ke arahnya, memeluknya dan mulai menangis. Hikari berterima kasih kepada Miku atas semua yang telah dilakukannya, berkata kepadanya, kamu adalah pahlawanku dan terima kasih juga kepada yang lain, berkata, kalian semua adalah pahlawanku. Setelah itu, semua orang berjalan di jalan mereka sendiri. Dalam perjalanan, aku bertemu Haruka dan menceritakan semua yang telah terjadi. Aku memberitahunya bahwa sihir penyembuhan yang digunakan Tatania hanya akan bertahan 1 tahun. Dalam tahun ini, mereka harus menemukan obatnya, atau Tatania harus mempelajari sihir yang lebih kuat, yang dapat menyembuhkan penyakit apapun. Dia bertanya kepadaku, jadi, kamu akan kembali ke reruntuhan lagi? Aku berkata ya. Dia berkata kepadaku, kalau begitu jangan lupakan janji kita. Aku berjanji padanya, jangan khawatir, aku berjanji akan pulang dengan selamat. Setelah itu, mereka tiba di rumahnya. Aku ingin mengakui sesuatu padanya. Tapi saat itu, ibu gadis itu keluar dari rumah, dan memanggilnya. Gadis itu pergi dan berkata kepadaku, sampai jumpa lagi. Keesokan harinya, aku bertemu dengannya lagi, dan gadis itu bertanya kepadaku, apa yang ingin kamu katakan padaku kemarin? Aku berkata kepadanya, aku hanya ingin mengatakan, bahwa aku akan kembali untuk menjelajahi reruntuhan lagi. Tentu saja aku puas dan percaya bahwa ini bukanlah yang ingin dia katakan, tapi sudahlah. Bagaimanapun, aku dan timku telah kembali untuk menjelajahi reruntuhan. Kali ini mereka ditemani oleh Hikari dan teman-teman sederhanaku. Dan dengan itu, kisah kami berakhir. Selamat tinggal. Jika aku berada di posisimu, aku juga akan melakukannya. Jadi, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Setelah itu, para pemuda memutuskan bahwa mereka harus pergi lebih dalam ke reruntuhan untuk menemukan obat dan menyembuhkan teman mereka. Keesokan harinya, mereka kembali ke reruntuhan. Kali ini,
Mereka turun ke lantai 10 dan dengan cepat bertemu dengan 3 monster. Aku meminta Sylvie menyanyikan lagu Valkyrie dan dia mulai. Sisa kelompok masuk ke dalam aksi. Miku dan makhluknya membunuh monster pertama. Airi dengan mudah menjatuhkan yang kedua dan Bailey menyelesaikan yang ketiga. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Saat mereka beristirahat, seekor monster tiba-tiba melompat dari tanah dan menangkapku. Lucilia dengan cepat mencoba membakarnya dengan api, tetapi Sylvie menghentikannya, berteriak bahwa aku juga akan mati, tetapi Sylvie menyelamatkanku dengan cepat dengan kemampuannya yang baru, membuat monster itu melepaskanku. Biliar kemudian menyerang monster itu, dan mencabiknya menjadi berkeping-keping, dalam beberapa detik. Lucilia sangat marah pada Belier karena dia mengambil semua perhatian. Saya sangat senang dan berterima kasih kepada Belier karena telah menyelamatkan saya. Selanjutnya, mereka pergi mengunjungi Hikari di rumah sakit dan menceritakan semua kejadian. Saat mereka pergi, Miku mulai menangis, karena dia sangat sedih untuk temannya. Di dalam mobil, Airi berkata padaku, "Aku ingin menjadi seorang pahlawan yang bisa melindungi orang-orang yang kusayangi." Aku merasa seperti pernah mendengar kata-kata itu di suatu tempat sebelumnya, tapi aku tidak bisa mengingat di mana. Aku sedang dalam perjalanan pulang ketika Haruka meneleponku. Saat itu, aku ingat di mana aku mendengar kata itu. Ya, dia mendengarnya dari ayah Haruka. Aku segera menutup telepon dan berkata padanya, "Aku akan bicara denganmu nanti." Dia bergegas kembali ke bunker untuk mencari obat tercepat yang mungkin. Dia pulang dan Haruka melihatnya kembali. Dia tampak sangat lelah. Setelah mandi cepat, ibunya berkata padanya, Akhir ini kamu bekerja terlalu larut. Jangan sampai kelelahan, dan kamu harus belajar." Dia berkata, "Tidak apa-apa Bu, semuanya sudah beres." Pagi berikutnya, aku terlambat ke sekolah karena terlalu lelah. Sekolah menegurku, dan aku duduk. Teman-temanku, yang berniat mengunjungi Hikari dengan hadiah dari Haruka, menemukan aku. Mereka bertanya, "Kamu tidak ikut dengan kami?" Aku berkata, "Tidak, aku akan pergi ke bunker dan pergi." Para pria mengunjungi Hikari dan bermain game dengannya. Dia adalah seorang super ace di setiap permainan, tetapi dia tiba-tiba batuk, jadi mereka membiarkannya beristirahat. Dia berterima kasih atas hadiah Haruka, tetapi dia sedih, karena Haruka tidak mengunjunginya. Para pria mencoba menyembunyikan alasannya. Tetapi Hikari menyadari bahwa Komandan Katsuagi adalah ayah Haruka. Ini karena ayah Hikari menghilang di bunker ketika dia masih kecil. Hikari memberitahu mereka bahwa jika dia hanya menghilang, dia mungkin masih hidup. Oleh karena itu, saya akan menjelajahi bunker sampai saya menemukan ayah saya. Kemudian Haruka bisa kembali ke taman. Dia benar-benar gadis yang baik hati. Bahkan ketika dia sakit, dia masih memikirkan orang lain. Aku pergi menemui temanku dan duduk berbicara dengannya. Aku berkata padanya, maafkan aku tidak pernah memikirkan perasaanmu." Dia bertanya padaku, "Apa yang terjadi denganmu?" Aku berkata padanya, "Aku hampir mati, dan aku sangat ketakutan." Hal ini membuatku mengerti perasaan Hikari setiap kali dia masuk ke bunker, dan perasaanmu saat mengkhawatirkanku. Ayahmu adalah pahlawanku, aku ingin menjadi seperti dia, dia telah mencapai banyak ketenaran. Tetapi, ketika dia menghilang di bunker, beberapa orang mengkritiknya, karena tidak menyayangi. Aku melihatmu menangis ketika orang mengkritik ayahmu, tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah mengapa aku ingin menjadi pahlawan seperti dia, agar semua orang tahu bahwa Katsuragi adalah pahlawan sejati. Tapi maaf, aku tidak bisa kembali ke sana, aku tidak punya cukup keberanian untuk melanjutkan jalan ini. Tetapi dia berkata padaku, "Tidak, kamu salah. Kamu telah melakukan semua itu untukku. Dan hal itu membuatku bahagia. Tapi sekarang berbeda. Kamu melakukan ini untuk Hikari." Ayahku sering mengatakan kepadaku, apa arti seorang pahlawan sejati? Seorang pahlawan sejati melindungi semua orang dan mengorbankan diri untuk orang lain. Menjadi seorang pahlawan berarti melakukan segala yang mungkin untuk orang lain. Dan kamu adalah seorang pahlawan lo. Pahlawan Hikari, dan juga pahlawan saya. Benar, aku takut padamu di bunker, tetapi aku tahu aku akan menyesal jika menghentikanmu, dan kamu pasti juga akan menyesal. Oleh karena itu, selamatkan Hikari, wahai pahlawan. Saya kemudian berkata kepadanya, "Tetapi saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya tidak tahu seberapa dalam saya perlu menggali ke dalam penjara bawah tanah untuk menemukan obatnya, dan saya tidak punya ide monster apa yang memberikannya." Dia berkata kepada saya, "Lakukan saja apa yang kamu bisa, dan semuanya akan datang kepadamu, seperti yang kamu inginkan." Pemuda itu mendapatkan kembali harapan. Dia meraih tangannya, dan berterima kasih padanya. Dia juga meraih tangannya, dan berkata, "Saya hanya ingin kamu berjanji satu hal. Tidak peduli seberapa dalam kamu menggali ke dalam penjara bawah tanah, berjanjilah padaku bahwa kamu akan kembali dengan selamat." Dia berkata, "Baiklah." Dan kemudian itu adalah pemandangan yang benar-benar luar biasa. Keesokan harinya, saya memberitahu teman-teman saya bahwa mereka akan berburu slime.
Tetapi, bagaimana kita akan menemukannya di sana? Tanya mereka. Kita tidak menemukan ramuan di lantai 10, jadi bagaimana kita akan menemukannya di lantai 1? Saya menjelaskan bahwa lantai tidak masalah untuk hadiah langka. Misalnya, saya menemukan semua barang langka saya di lantai 1, seperti Sylvie, Lucelia, dan belati ajaib. Saya tidak menemukan apapun seperti itu di level tertinggi yang telah saya capai, jadi saya ragu untuk mencari di lantai 1. Sejujurnya, jika itu saya juga akan melakukan hal yang sama. Grup bersama dengan 2 teman sederhana, saya terus membunuh slime sampai mereka kelelahan. Saya berkata kepada mereka, hari ini kalian bekerja sangat keras, tetapi sayang sekali mereka tahu bahwa slime biasa tidak menjatuhkan item langka. Tetapi apakah semuanya akan baik-baik saja? Tentu saja tidak. Tiba-tiba, Sylvie merasakan sesuatu dan menyuruh saya dan orang lain yang berkumpul di sekelilingnya untuk fokus. Dan tiba-tiba, itu slime langka? Miku ingin menyerang, tetapi saya menghentikannya. Saya berkata kepada semua orang, kita tidak bisa membiarkannya lolos. Jika kita membiarkannya lolos, kita tidak tahu kapan kita akan menemukan yang lain. Kelompok itu segera mengepungnya, menyerangnya dari segala arah. Ya, tikus itu telah dikepung. Lucelia dan Sylvie menyerangnya, dan para pemuda berpikir ia telah mati, tetapi slime itu masih hidup dan berusaha melarikan diri. Tapi kemana perginya makhluk malang itu? Kelompok itu mengitarinya, mereka semakin dekat, memperketat lingkaran. Slime itu tahu bahwa ia sudah tamat. Kelompok itu terus memukulinya, sampai akhirnya mereka berhasil membunuhnya. Setelah itu, mereka pergi ke rumah sakit, dan membawa Hikari bersama mereka ke penjara bawah tanah. Dia tidak berjalan, dia berbaring di ranjang bergerak. Ketika mereka tiba di penjara bawah tanah, dia terbangun. Saya memberinya kartu. Kartu apa ini? Itu adalah kartu pelayan tingkat tinggi. Kartu Tatana, Dewi Penyembuh Legendaris. Tatana dapat menyembuhkan penyakit Hikari. Saya meminta Hikari untuk memanggil Dewi. Gadis itu melakukannya. Cahaya terang memenuhi tempat ini, dan energi yang sangat besar menyelimuti area itu. Energi menyebar, dan Titania muncul. Dia juga seorang gadis kecil, tetapi seorang gadis sihir teman saya. Hikari memperkenalkan dirinya, dan Titania mengerti bahwa ini adalah tuannya. Saya bertanya kepadanya, tuanmu sakit dan membutuhkan kekuatanmu. Bisakah kamu menyembuhkannya? Titania memeriksanya dan berkata kepada mereka, sayangnya tidak. Pada tingkat saya saat ini, saya tidak akan dapat sepenuhnya menyembuhkan penyakitnya. Semua orang merasa sedih. Harapan mereka memudar, tetapi Airi berkata kepadanya, kamu mengatakan, kamu tidak bisa menyembuhkannya sepenuhnya bukan? Titania berkata, ya. Dia berkata, kalau begitu kamu bisa menyembuhkan sebagian penyakitnya, tetapi tidak semua. Titania berkata kepada mereka, ya saya bisa melakukan itu. Semua orang memohon padanya untuk membantu, dan sang putri berkata, baiklah. Dia meraih tangan Hikari, dan aliran energi penyembuhan yang besar mengelilingi gadis itu dan menyembuhkannya. Hikari membuka matanya dan tidak bisa mempercayainya. Ya, gadis itu akhirnya bisa berjalan dengan kakinya sendiri, dan semuanya beres. Miku berlari ke arahnya memeluknya dan mulai menangis. Hikari berterima kasih kepada Miku atas semua yang telah dilakukannya, berkata padanya, kamu adalah pahlawanku, dan juga orang lain, mengatakan, kalian semua adalah pahlawanku. Setelah itu, semua orang menempuh jalan mereka sendiri. Dalam perjalanan, saya bertemu Haruka, dan menceritakan semua yang terjadi padanya. Saya mengatakan kepadanya bahwa mantra penyembuhan yang digunakan Tatania, hanya akan bertahan selama 1 tahun. Dalam setahun ini, mereka harus menemukan obat mujarab, atau Tatania harus mempelajari mantra yang lebih kuat, yang dapat menyembuhkan penyakit apapun. Dia bertanya kepada saya, apakah kamu akan kembali ke bunker lagi? Saya menjawab ya. Dia berkata kepada saya, kalau begitu jangan lupakan janji kita. Saya berjanji padanya, jangan khawatir. Saya berjanji akan pulang dengan selamat. Setelah itu, mereka tiba di rumahnya. Saya ingin mengakui sesuatu padanya. Tetapi pada saat itu, ibunya keluar dari rumah dan memanggilnya. Gadis itu pergi, dan berkata kepada saya, sampai jumpa lagi. Keesokan harinya, saya bertemu dengannya lagi, dan gadis itu bertanya kepada saya, apa yang ingin kamu katakan padaku kemarin? Saya berkata kepadanya, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya akan kembali untuk menjelajahi bunker lagi. Saya tentu saja senang dan yakin bahwa ini bukan yang ingin dia katakan, tetapi sudahlah. Bagaimanapun, saya dan tim saya telah kembali untuk menjelajahi bunker. Kali ini kami ditemani oleh Hikari dan teman-teman saya yang sederhana. Cerita saya sampai di sini, pastikan Anda berlangganan saluran dan menyalakan notifikasi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa lagi.